Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau yang memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada. Pagi ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kesetiaan Tuhan dan harapan kita. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kesetiaan Tuhan dan harapan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus pagi ini kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat 53. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53. Nah, kita memperhatikan bersama-sama lewat peristiwa kisah di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53 ini, kita dapat memperhatikan bahwa Raja Salomo memanjatkan doa kepada Allah. Raja Salomo menaikkan doa kepada Allah saat pentabisan bait Allah di Yerusalem. Bagi kita sekalian pagi hari ini di dalam doa yang Raja Salomo naikkan kepada Allah memuat pernyataan yang penting dari apa? Dari firman Tuhan. Di mana Raja Salomo berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi di bawah." 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Sekali lagi saya bacakan, kita perhatikan. Doa yang luar biasa. Salomo berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi di bawah." Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memperhatikan bersama-sama pagi hari ini bahwa Salomo membuat sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah Israel. Tidak ada yang menyamai Allah Israel. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Allah Israel. Ini luar biasa. Tidak ada yang setara dengan Allah Israel. Dan pagi hari ini, lewat doa yang dinaikkan oleh Raja Salomo ini, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan Tuhan bagi Raja Salomo khususnya dan bagi umat Allah secara umum. Di dalam ayat yang ke-25, bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud, ayah daripada Raja Salomo. Ayat 25 berkata demikian, "Ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku
dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau di hadapanku. Inilah janji Tuhan yang Salomo ungkapkan kembali, seolah-olah mengingatkan Allah tentang kesetiaannya yang ia janjikan kepada keluarga Raja Daud. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Allah Israel adalah Allah yang setia. Dia menepati janji firman-Nya kepada Daud. Allah memilih Salomo menggantikan ayahnya Daud duduk di atas takhta kerajaan Israel. Bahkan janji itu akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan lakukan bagi keturunan Daud. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar bahwa sebagaimana Tuhan berjanji kepada Daud, Dia setia dalam menepati janji-janjinya kepada Daud. Demikian juga Dia setia kepada janji-janjinya atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Tidak ada yang dapat disamakan. Tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Allah kita. Dia setia menepati setiap janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar. Belajar untuk hidup sebagaimana apa yang Dia janjikan kepada Daud dan keturunannya. Di dalam ayat yang ke-25, bagian yang terakhir, dikatakan demikian. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Jadi Tuhan memberikan sebuah syarat. Tuhan memberikan sebuah batasan bagi Daud dan keturunannya. Keturunannya akan duduk di atas takhta, memerintah sebagai raja di Israel. Kalau keturunan daripada Daud hidup sebagaimana Daud hidup di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jika kita ingin menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya kita terus menikmati dan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya harapan supaya hidup kita menikmati dan mengalami janji Tuhan. Tapi kita juga harus sadar bahwa di balik setiap harapan kita, Allah ingin, Allah rindu kita hidup seperti apa yang Dia mau. Hanya orang-orang yang hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang akan menikmati dan mengalami kesetiaan Tuhan, yang akan menikmati dan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan di masa yang lalu, baik bagi Daud dan keturunannya. Kesetiaan Tuhan di masa yang lalu bagi umat pilihannya, umat Israel. Itu dapat menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan di masa yang lalu dapat menjadi dasar bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan yang setia dengan janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang setia di dalam segala janji-janjinya. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menepati setiap janji-janjimu di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya ajar kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup sebagaimana yang Tuhan mau Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Hidup memuliakan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami. Berkati keturunan kami, anak-anak kami diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan biar lewat semuanya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati.